Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naning Setiani dari STKIP PGRI Ponorogo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edi Suprayitno selaku pengampu mata kuliah seminar proposal. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Perjuangan Tokoh Utama Perempuan dalam novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam karya Arafat Nur. Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, keyakinan dalam bentuk tulisan yang indah. Sastra juga merupakan teks atau tulisan yang mengandung arti, mengandung keindahan, mengandung nilai moral, dan juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Sastra merupakan teks atau tulisan yang mampu menyadarkan pembacanya untuk kembali ke jalan yang benar, yakni menunaikan tugas-tugas di dalam kehidupannya. Berdasarkan jenisnya, sastra memiliki dua jenis, yakni sastra fiksi dan sastra non-fiksi. Sastra fiksi yakni sastra yang ditulis berdasarkan imajinasi namun tetap mengandung nilai moral di dalamnya seperti novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Kemudian sastra non-fiksi yakni sastra yang ditulis berdasarkan kenyataan atau realita yang ada seperti esai, biografi, dan autobiografi. Selanjutnya, novel merupakan karangan berisi tentang perjalanan hidup seseorang dengan orang di sekelilingnya. Novel merupakan karangan prosa yang lebih panjang daripada cerpen yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan konflik-konflik di dalamnya, kemudian juga dengan alur yang agak kacau atau kusut. Jenis-jenis novel diantaranya ada berdasarkan genre, kemudian berdasarkan isi dan tokoh, kemudian berdasarkan kebenarannya. Berdasarkan genre ada novel komedi, novel romantis, novel horor, novel inspiratif. Kemudian isi dan tokohnya ada teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Kemudian berdasarkan kebenarannya ada novel fiksi dan novel non-fiksi. Selanjutnya, nilai perjuangan merupakan hasil dari sebuah proses yang besar untuk mencapai sesuatu. Perjuangan juga merupakan sebuah usaha seseorang dalam menghadapi tantangan, rintangan, halangan, kemudian juga permasalahan dalam hidup. Nilai perjuangan juga menggambarkan betapa besarnya perjuangan seseorang dalam menghadapi sesuatu yang mulia. Adapun perjuangan memiliki beberapa unsur-unsur, yakni ada keberanian, kebenaran, keikhlasan, dan juga kepahlawanan. Nilai-nilai perjuangan terdiri dari persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kemudian cinta tanah air, saling pengertian, dan juga saling menghargai. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjuangan yakni perjuangan fisik dan perjuangan non-fisik. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang menggunakan benda sebagai sarana. Kemudian perjuangan non-fisik merupakan perjuangan yang cenderung terhadap perasaan seperti sabar, tabah, tanggung jawab, ikhlas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah feminisme merupakan suatu gerakan yang menuntut persamaan antara hak laki-laki dan perempuan. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, jenis-jenis feminisme ada liberal, radikal, marxis, sosialis, dan postmodern. Feminisme liberal itu cenderung kepada menuntut persamaan hak, kemudian radikal, mengajak perempuan untuk mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki. Kemudian marxis ini lebih kepada struktur sosial, kemudian sosialis, status sosial, dan postmodern yakni ada menuntut kebebasan dan identitas.
Selanjutnya adalah novel Gadis yang Menulis Surat Setiap Malam, merupakan novel yang ditulis oleh Arafat Nur yang menceritakan tentang kekejaman serdadu yang dikirim oleh pemerintah pusat untuk membantai rakyat Aceh. Nah, di dalam novel itu menceritakan tentang perjuangan seorang gadis belia yang menyelamatkan nyawanya dari incaran serdadu, kemudian juga menghadapi kerasnya kehidupan setelah gadis itu ditinggal oleh orang tuanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah, yakni perjuangan tokoh utama perempuan dalam meneguhkan diri dalam menghadapi kekejaman serdadu, perjuangan tokoh utama perempuan dalam mengirimkan surat untuk Tuhan, kemudian perjuangan tokoh utama perempuan dalam menyelamatkan diri dari buruan serdadu, perjuangan tokoh utama perempuan dalam melanjutkan pendidikannya, selanjutnya perjuangan tokoh utama perempuan dalam menutupi ketertarikannya terhadap Tengku Muas, perjuangan tokoh utama perempuan dalam mencari pekerjaan, dan yang terakhir adalah perjuangan tokoh utama perempuan dalam menghadapi tudingan dari ibu-ibu di lingkungannya. Berdasarkan identifikasi masalah ini dilakukan pembatasan masalah, yakni perjuangan tokoh utama perempuan dalam meneguhkan diri dalam menghadapi kekejaman serdadu, kemudian perjuangan tokoh utama perempuan dalam mengirimkan surat untuk Tuhan, dan perjuangan tokoh utama perempuan dalam mencari pekerjaan. Berikut ini tujuan penelitian, yakni yang pertama mengetahui bagaimana perjuangan tokoh utama perempuan dalam meneguhkan diri menghadapi kekejaman serdadu, kemudian dalam mengirimkan surat untuk Tuhan, dan untuk mencari pekerjaan. Manfaatnya ada manfaat teoritis dan ada juga manfaat praktis. Selanjutnya definisi istilah ada analisis perjuangan tokoh utama perempuan, marginalisasi, stereotip, patriarki, kemudian ada diskriminasi, nilai perjuangan, dan yang terakhir adalah novel gadis yang menulis surat setiap malam, dan yang terakhir adalah feminisme. Selanjutnya adalah kajian teori dan juga kerangka pikir penelitian. Pengertian sastra menurut Welek dan Waren dalam Faruk 2014 halaman 43. Sastra merupakan karya yang inovatif, imajinatif, dan juga fiktif. Menurut Welek dan Waren, acuan sastra bukanlah dunia nyata, namun dunia fiksi atau dunia imajinasi. Sastra adalah dunia rekaan yang disusun dari dunia kata. Dunia kata maksud Welek dan Waren adalah tokoh, peristiwa, waktu atau tempat terjadinya peristiwa yang hanya ada di dalam kata. Sastra juga merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran yang konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Berdasarkan jenisnya, karya sastra menurut Ratih 2012 halaman 10 dibagi menjadi dua, yakni ada karya sastra lama dan karya sastra baru. Karya sastra lama merupakan karya sastra yang mengandung nilai adat istiadat, kemudian nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai agama di dalamnya. Kemudian sastra baru merupakan sastra yang sudah tidak ada lagi nilai adat istiadat, nilai moral, pendidikan, dan juga cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat. Selanjutnya, fungsi karya sastra menurut Kosasih 2012 halaman 1. Karya sastra memiliki 4 fungsi, yakni fungsi rekreatif,
fungsi didaktif, fungsi moralitas, dan juga fungsi religiusitas. Fungsi rekreatif, yakni sastra memiliki fungsi menghibur pembacanya. Kemudian didaktif memiliki fungsi yakni memberikan nilai pendidikan kepada pembacanya sehingga pendidik bisa mengambil nilai pendidikan dari karya sastra tersebut. Kemudian juga fungsi moralitas yakni memiliki fungsi moral, mengandung nilai moral sehingga pembaca dapat menerapkan nilai-nilai moral yang ada di dalamnya. Kemudian juga fungsi religiusitas, yakni sastra mengandung nilai-nilai agama di dalamnya sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau mengambil nilai-nilai agama untuk diterapkan di dalam kehidupan nyata atau kehidupan pembacanya. Selanjutnya pengertian novel menurut Purba 2010 halaman 42. Novel merupakan karangan prosa yang panjangnya lebih dari cerita pendek yang melukiskan tokoh, kemudian gerak, serta adegan hidup nyata yang representatif dalam suatu alur atau kejadian yang agak kacau atau kusut. Kejadian yang digambarkan dalam novel mengandung suatu konflik jiwa yang menyebabkan adanya perubahan nasib. Nah, perubahan nasib yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel menyebabkan novel menjadikan salah satu jenis fiksi yang banyak diteliti. Ciri-ciri novel menurut Muhlisin Riyadi 2018 yakni sajian cerita lebih panjang daripada cerpen, kemudian ceritanya diangkat dari kehidupan masyarakat, kemudian penyajian berita berlandaskan alur pokok atau alur utama dan juga alur penunjang. Kemudian ada tema utama dan tema bawahan. Kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda pada setiap tokohnya. Berdasarkan jenisnya novel ada 3, novel nyata dan tidak. Berdasarkan genre cerita, berdasarkan isi tokoh dan pangsa pasar. Berdasarkan nyata dan tidak ada novel fiksi dan novel non-fiksi. Kemudian genre ada romantis, komedi, horor, kemudian misteri, dan inspiratif. Kemudian berdasarkan isi ada teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Selanjutnya ada unsur-unsur novel menurut Nurgiantoro 2010 halaman 42, yakni ada tema atau gagasan umum, kemudian alur, jalannya cerita, tokoh dan penokohan, orang-orang yang ditampilkan dalam cerita tersebut, kemudian penokohan, watak, kemudian latar itu tempatnya di mana, sudut pandang itu kedudukan atau posisi pengarang di dalam cerita tersebut, gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan, kemudian amanat adalah pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah sosiologi sastra menurut Kasnadi dan Sutejo 2016 halaman 2. Sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan dari segi-segi kemasyarakatan. Selanjutnya, sosiologi sastra juga merupakan perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Sosiologi sastra juga mengkaji tentang bagaimana hubungan tokoh dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah pengertian feminisme menurut Mulyono dalam Soeharti dan Soeharto 2005 halaman 241 merupakan gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan perempuan. Pendekatan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan atau wanita agar sama dengan kedudukan
serta derajat laki-laki. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Tujuan feminisme adalah untuk meningkatkan derajat dan menyetarakan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Selanjutnya, sejarah feminisme, yakni ada gelombang pertama, ada gelombang kedua, dan ada gelombang ketiga atau post-feminisme. Feminisme gelombang pertama ini adalah menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukan mengandalkan kemampuan untuk memikat calon suami yang mapan. Kemudian gelombang kedua yakni membahas tentang persoalan perempuan seperti kondisi inferioritas dan ketertindasan perempuan di tengah masyarakat. Juga mengenai seksualitas dan kebebasan perempuan atas tubuhnya juga banyak dibahas pada feminisme gelombang kedua yang berkaitan dengan dominasi laki-laki atas perempuan. Selanjutnya, post-feminisme yang ketiga atau ya membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan gagasan-gagasan yang mengabaikan atau menolak gagasan-gagasan feminisme tahun 1960-an dan dekade berikutnya. Pada umumnya, mereka yang sering dilabeli sebagai post-feminisme oleh media tidak menganggap diri sebagai bagian dari gerakan anti-feminisme dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah aliran-aliran feminisme. Yang pertama adalah feminisme liberal, yakni gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kemudian feminisme radikal ini gerakan yang mengajak perempuan untuk mandiri di dalam segala hal dan juga menolak institusi keluarga baik secara teori maupun praktis. Gerakan ini juga mengajak perempuan untuk hidup tanpa adanya laki-laki di dalam kehidupannya. Selanjutnya ada feminisme marxis, yakni adalah menolak struktur sosial, kemudian juga politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Kemudian feminisme sosialis ini mengajak perempuan untuk mandiri di dalam segi ekonomi. Apabila perempuan memiliki status sosial, maka ia tidak mudah ditindas oleh laki-laki. Yang terakhir adalah feminisme postmodern, yakni gerakan perempuan yang menuntut kebebasan dan identitasnya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam mengkonstruksi dirinya sendiri perempuan sama seperti halnya laki-laki. Selanjutnya adalah konsep perjuangan. Perjuangan merupakan sebuah usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan yang ditempuh dengan proses yang lama dengan usaha sekuat tenaga. Suatu usaha yang memiliki keyakinan untuk terus bisa berjuang apapun yang terjadi nantinya. Keyakinan ini tumbuh karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut membawa seseorang untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu yang diinginkan. Perjuangan adalah sebuah motivasi atau dorongan yang dapat dijadikan seseorang untuk meraih suatu keberhasilan serta superioritas yang menggantikan perasaan interior atau yang biasa disebut dengan lemah dalam menjalani sebuah kehidupan. Dalam kehidupan ini seseorang harus memiliki rasa juang yang tinggi dan juga harus berjuang sampai akhir hayat nanti. Selanjutnya ada faktor perjuangan,
yakni ada kemauan atau aktivitas psikis yang mampu mendorong seseorang untuk mengerjakan atau menanggapi sesuatu dalam hidupnya. Kemudian yang kedua ada rasa simpati, proses kejiwaan pada diri seseorang ketika merasa tertarik pada sesuatu hal yang membuatnya merasa ingin menolong, memberi, membantu. Kemudian ada dorongan, rasa yang timbul pada diri untuk bangkit kembali, semangat. Kemudian keinginan, sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kemudian kecenderungan, hal yang ingin terus dilakukan dan menjadi kebiasaan. Selanjutnya adalah hasrat atau keinginan yang kuat pada seseorang untuk mewujudkan keinginannya. Dampak perjuangan pada diri tokoh dan kesadaran atas kecacatan fisik sebagai komitmen terhadap yang diderita. Dampak perjuangan pada diri tokoh ini adalah masalah yang menimpa setiap individu, tidak terlepas dari pelajaran yang dipetik dari masalah tersebut. Jadi dampak perjuangan berupa kegagalan, depresi, stres, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum berjuang, seseorang harus memikirkan dampak yang akan diterima dari setelah mereka melakukan perjuangan. Pada diri tokoh ini mungkin lebih kepada batin. Selanjutnya, kesadaran atas kecacatan fisik sebagai komitmen terhadap yang diderita ini akibat adanya perjuangan fisik. Dalam perjuangan fisik kan menggunakan benda sebagai suatu sarana. Dalam perjuangan pasti ada yang terluka. Jadi seseorang sebelum melakukan perjuangan fisik maka harus memikirkan, menimbang-nimbang dampak apa yang akan kita terima setelah melakukan perjuangan fisik. Selanjutnya, penelitian yang relevan sebagai berikut. Yang pertama ada perjuangan tokoh utama wanita dalam novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Yang kedua, perjuangan tokoh utama perempuan dalam Ibu karya Iwan Setiawan, kajian feminisme sosialis. Yang ketiga, kajian feminisme eksistensialis, perjuangan tokoh perempuan dalam novel Tanah Tabu karya Anindita. Yang terakhir, perjuangan tokoh perempuan dalam novel Satin Merah karya Brahmanto, Anindito, dan Reyanti. Selanjutnya adalah kerangka pikir penelitian. Yang pertama, novel Gadis yang menulis surat setiap malam karya Arafat Nur yang menceritakan tentang kekejaman serdadu terhadap rakyat Aceh yang membantai seluruh rakyat Aceh dan juga memperkosa setiap perempuan yang mereka temui. Dalam novel ini terdapat tokoh utama perempuan yang menghadapi kekejaman serdadu, juga menghadapi kerasnya hidup. Kajian yang digunakan adalah kajian feminisme. Kajian feminisme ini dalam novel Gadis yang menulis surat setiap malam karya Arafat Nur adalah mengidentifikasi tokoh perempuan dan juga tokoh utama perempuan dan juga memilih data manakah perjuangan tokoh perempuan juga perjuangan tokoh utama perempuan. Nah, setelah itu dilakukan juga pemilihan data, yakni perjuangan tokoh utama perempuan dalam meneguhkan diri dalam menghadapi kekejaman serdadu, perjuangan tokoh utama perempuan dalam mengirimkan surat untuk Tuhan, dan juga perjuangan tokoh utama perempuan dalam mencari pekerjaan. Nah, berdasarkan kajian feminisme tadi, dapat didapatkan beberapa masalah, 3 masalah tadi: perjuangan tokoh utama perempuan, meneguhkan diri dalam menghadapi kekejaman serdadu, juga perjuangan mengirimkan surat untuk Tuhan, dan juga perjuangan perempuan mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah metode penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yakni proses pengumpulan data berupa kata-kata atau gambar. Objeknya adalah novel yang ditulis oleh Arafat Nur yang berjudul Gadis yang menulis surat setiap malam. Kemudian prosedur penelitiannya adalah tahap deskripsi atau tahap orientasi,
yakni mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dibaca, atau yang dirasakan. Kemudian tahap reduksi, yakni adalah memilih data yang akan digunakan. Kemudian tahap seleksi adalah fokus pada data yang telah ditentukan menjadi lebih detail. Kemudian teknik pengumpulan data, yakni membaca novel gadis yang menulis surat setiap malam. Kemudian menyimak, juga mencatat perjuangan-perjuangan perempuan yang ada di dalam novel. Kemudian teknik analisis data, membaca novel gadis yang menulis surat setiap malam, memahaminya, kemudian menandai perjuangan-perjuangan yang dilakukan perempuan, kemudian memilih dan memilih data antara perjuangan tokoh perempuan dan perjuangan tokoh utama perempuan, kemudian menganalisis data perjuangan tokoh utama perempuan dan menyimpulkan data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.